Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Isekai Ojisan, yang ceritanya bikin gak bosan, seperti emak-emak yang lagi arisan. Selamat menonton, para ABG kumisan. Kalau gitu, langsung aja kita mulai ceritanya. Seorang pria yang bernama Takafumi menjenguk pamannya yang sedang koma di rumah sakit selama 17 tahun. Karena itu si Takafumi berharap kalau pamannya akan segera mati. Karena dia sangat bosan untuk merawat pamannya. Dan suatu hari tiba-tiba pamannya itu sembuh. Pamannya juga bilang kalau dia baru kembali dari isekai. Takafumi nggak percaya dengan perkataan pamannya. Dia berpikir jika pamannya telah gila. Karena itu si paman mengeluarkan kekuatannya. Takafumi sangat kaget melihat itu. Si paman bercerita jika 17 tahun yang lalu dia ditabrak oleh truk. Karena itu dia tiba-tiba masuk ke isekai. Dan sekarang Takafumi tinggal bersama pamannya di apartemen miliknya. Pamannya sangat kaget melihat teknologi yang sangat-sangat maju. Dan dia lebih kaget lagi ketika mendengar video game Sega favoritnya tidak diproduksi lagi. Dan juga sekarang si paman itu menjadi seorang pengangguran karena dia nggak punya kerjaan lagi. Karena dia telah tidur selama 17 tahun. Kemudian, si paman bercerita tentang beberapa petualangannya di isekai. Di mana di sana dia menjadi seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan banyak monster. Dia juga bercerita jika dia dekat dengan seorang gadis elf. Takafumi sangat iri mendengar cerita pamannya, karena dia juga sangat ingin masuk ke isekai. Setelah mendengarkan cerita itu, Takafumi menyarankan pamannya untuk menjadi seorang YouTuber, agar mereka bisa mendapatkan banyak uang. Dan mereka akhirnya memulai perjalanan mereka untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Kemudian si paman menceritakan kisahnya saat dia pertama kali masuk ke isekai. Dia dianggap sebagai orc karena wajahnya itu sangat jelek. Karena itu banyak orang yang ingin membunuhnya. Takafumi sangat sedih mendengar kisah dari pamannya tentang itu. Kembali ke masa kini, si paman ingin membeli HP yang dia sukai. Takafumi mengatakan jika HP itu sudah sangat jadul. Tetapi si paman tetap ingin membeli HP itu. Dan si paman nggak sengaja membeli HP di all shop dengan ongkir yang sangat-sangat mahal. Takafumi mengatakan jika mereka bisa mendapatkan gratis ongkir jika barangnya diambil sendiri. Dan si paman langsung terbang untuk ambil barang itu. Takafumi sangat kaget melihat kekuatan dari pamannya. Si paman juga mengatakan jika dia bisa mengeluarkan barang-barang yang ia miliki dari dunia lain. Kemudian dia mencoba untuk menjual cincin yang dia dapatkan di isekai. Karena di isekai cincin itu sangat-sangat mahal. Tetapi ternyata cincin itu sangat murah di bumi. Bahkan harganya cuma 50 yen. Takafumi bertanya tentang teknologi di isekai. Si paman mengeluarkan sebuah layar touchscreen untuk menunjukkan rekaman ketika dia di isekai. Si paman itu pernah mencoba untuk menggunakan teknologi sains di isekai. Takafumi berpikir jika pamannya adalah seorang jenius. Tetapi ternyata si paman dianggap membawa ajaran sesat dan dia hampir dibunuh oleh penduduk sekitar. Beberapa hari kemudian, channel YouTube mereka mulai banyak penonton. Si paman akhirnya bisa membeli game Sega yang dulu diimpi-impikan. Kemudian, si paman mendengar kabar jika salah satu game favoritnya berubah genre karena gak laku lagi. Karena itu si paman jadi sangat marah dan dia hampir menghancurkan dunia. Kemudian, Takafumi memberikan salah satu game Sega untuk pamannya dan si paman akhirnya ceria kembali. Dan mereka pun bermain game semalaman. Si paman juga bercerita jika dia pernah ingin menyelamatkan sebuah desa. Tetapi penduduk di desa itu menganggapnya sebagai orc. Setelah menunjukkan kekuatannya, akhirnya penduduk desa menjadi baik ke paman. Penduduk desa itu mengatakan jika desa mereka diserang oleh naga api. Karena itu dibutuhkan sebuah pedang dari Putri Es untuk mengalahkan naga api. Ketika si paman ingin mengambil pedang itu, si Putri Es itu malah cuek dan dia nggak peduli dengan si paman. Karena itu si paman mengalahkan naga api sendirian. Ternyata si paman ini sangat-sangat OP. Semua penduduk desa jadi sangat senang dengan si paman. Bahkan si paman menjadi seorang pahlawan di tempat itu.
Setelah mendengar kekuatannya paman, si putri es meminta untuk menjadi muridnya paman. Tetapi si paman mengatakan yang aneh-aneh, yang membuat si putri es menjadi seorang psikopat. Takafumi sangat kaget mendengar cerita dari pamannya. Dia berpikir jika pamannya adalah seorang pria yang sangat-sangat aneh. Adegan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Sumika. Dia adalah teman masa kecilnya Takafumi. Dia tidak sengaja bertemu dengan Takafumi. Karena itu, si Takafumi mengajak Sumika untuk mampir ke rumahnya. Ketika Sumika sampai di rumah Takafumi, tidak ada orang di tempat itu. Dan tiba-tiba, si paman muncul. Dan si paman hampir aja berbuat macam-macam ke Sumika. Untungnya, Takafumi menolong Sumika. Kemudian, Takafumi mengatakan jika Sumika adalah teman masa kecilnya. Dan si paman langsung paham jika Sumika itu tsundere. Si paman langsung menggodanya dan Sumika jadi marah besar. Tiba-tiba ada kurir paket yang datang ke rumah mereka. Kurir itu hampir tewas. Ternyata si paman menyuruh kurir itu mengangkat beras 30 kg ke apartemennya. Seminggu kemudian, tiba-tiba channel YouTube mereka menjadi sepi. Ya, sepinya itu kayak channelku lah. Makanya kalian like, komen, subscribe biar channel ini bisa rame lagi. Oke ya, oke. Udah. Kembali ke cerita. Ternyata alasan channel mereka sepi karena banyak orang yang menganggap kekuatan paman itu cuma CGI. Ditambah lagi, si paman sering ribut dengan para subscribernya. Takafumi menjadi sangat frustasi. Si paman bercerita jika dia pernah berada di situasi yang sangat-sangat buruk seperti ini di isekai. Pada waktu itu, banyak orang yang membuli paman karena wajah paman itu mirip dengan Odd. Tetapi, hanya gadis elf yang percaya pada paman. Karena dulu, paman pernah menyelamatkan hidupnya gadis elf. Tiba-tiba, Titan muncul di kota itu. Semua penduduk kota berpikir jika mereka akan tewas. Si paman dan gadis elf mencoba untuk bertarung melawan para Titan. Gadis elf mengeluarkan sihir terkuatnya, tetapi serangannya gagal. Ternyata, si paman membuat sebuah barier di kota. Karena itu, para Titan pergi melarikan diri. Si paman pun akhirnya menjadi pahlawan di kota itu. Tetapi, si gadis elf marah ke paman. Ketika si paman sibuk bercerita, tiba-tiba channel YouTube mereka menjadi ramai kembali. Ternyata, ada sekelompok netizen yang membuat channel mereka itu bisa kembali viral. Kemudian, Sumika datang ke rumah mereka. Tetapi si Takafumi nggak ada di rumah. Karena itu, Sumika curhat tentang hubungannya dengan Takafumi. Si paman berubah menjadi gadis elf agar dia bisa curhat dengan Sumika. Dan dia mengaku sebagai tantenya Takafumi. Ketika Takafumi datang ke rumah, dia menyuruh pamannya untuk streaming dengan tubuh elfnya. Karena itu, channel mereka pun jadi semakin ramai. Dan tiba-tiba, wajah paman kembali seperti semula. Dan para subscriber mereka pun jadi ketakutan. Sumika sangat kaget mengetahui jika si paman itu memiliki kekuatan sihir. Karena itu, Takafumi menjelaskan ke Sumika tentang pamannya yang pernah hidup di isekai. Ketika mereka sedang mengobrol, Sumika menumpahkan kopi. Si paman mencoba menolongnya, tetapi dia nggak sengaja membuat Sumika menjadi beku. Untungnya Sumika masih hidup. Kemudian, Sumika mencoba menenangkan dirinya di kamarnya Takafumi. Sumika dan Takafumi hampir aja mantap-mantap. Untungnya, si paman menggerebek mereka dan mereka pun jadi kecewa. Oke, sampai sini dulu alur cerita anime Isekai Ojisan. Kalau kalian penasaran dengan lanjutannya, atau ada saran anime, atau tanya-tanya seputar anime, silahkan tulis ke kolom komentar. Terima kasih telah menonton semuanya.